pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Erlina Jahar selaku dosen mengampu mata kuliah Micro Teaching dan teman-temanku yang terkasih. Baiklah, saya Diana Dasari beserta teman saya yang bernama Mona Puspita Karina Sitorus akan memaparkan materi tentang keterampilan menjelaskan. Baiklah, sebelum itu marilah kita memahami dulu tentang apa sih pengertian dari keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Lalu, apa sih tujuan memberikan penjelasan? Tujuan memberikan penjelasan yaitu yang pertama, membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan bernalar. Kemudian yang kedua, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru sehingga melibatkan mereka untuk berpikir sambil memecahkan masalah atau pertanyaan. Kemudian yang ketiga, untuk mendapat respon dan timbal balik siswa mengenai tingkat pemahamannya serta untuk mengatasi kesalahpahaman mereka terhadap materi. Kemudian yang keempat, membimbing siswa untuk dapat menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah tersebut. Lalu, apa sih alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru? Alasan pertama yaitu untuk meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada siswa. Kemudian, yang kedua, kadangkala penjelasan yang diberikan oleh guru tidak jelas bagi murid, tetapi hanya jelas bagi guru itu sendiri. Mungkin disebabkan karena gaya bahasa yang digunakan guru belum dapat dicerna atau dinalar oleh siswa tersebut, atau tidak sesuai dengan tingkat perkembangan pemikiran mereka. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam mengenal atau menganalisis tingkat pemahaman siswa sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam proses memberikan penjelasan. Kemudian yang ketiga, tidak semua siswa dapat menggali atau memahami sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Oleh karena itu, guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat, kurangnya sumber yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam memahami pembelajaran. Guru perlu membantu siswa dengan cara memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diberikan. Kemudian, apa saja prinsip keterampilan menjelaskan? Keterampilan menjelaskan mempunyai prinsip yang bisa membuat implementasinya bisa lebih efektif dan efisien. Prinsip yang pertama adalah pada pelaksanaannya penjelasan harus bisa membuat siswa tertarik dan harus sesuai dengan materi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, cara dalam menjelaskan adalah harus selaras dengan apa yang tertuang pada kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga, penjelasan yang dilakukan pada saat belajar mengajar ketika awal, tengah, atau akhir aktivitas. Kemudian yang keempat, penjelasan bisa dilakukan untuk membalas pertanyaan siswa. Selain itu, penjelasan juga bisa dilakukan untuk menjelaskan materi yang telah direncanakan agar bisa memenuhi kompetensi dasar. Macam-macam teknik menjelaskan terdiri menjadi 3. Yang pertama, bertanya. Yang kedua, penjelasan. Yang ketiga, memberikan contoh. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bertanya. Guru biasanya memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini sesuai dengan materi atau bahan yang akan disampaikan guru kepada siswa. Dalam kegiatan-kegiatan pembukaan di TK terlihat dalam pembahasan tema atau subtema yang akan dibicarakan pada hari tersebut. Kadangkala, pertanyaan juga dipandang sebagai pertanyaan dengan maksud agar perhatian siswa terpusat pada bahan pengajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu penjelasan. Tidak sepenuhnya pertanyaan dari guru dapat terjawab oleh siswa.
Dengan berbagai teknik bertanya secara tidak langsung, berarti siswa dapat memiliki sebagian bahan pembelajaran yang akan diberikan oleh guru di kelas. Sehingga guru harus menjelaskan dengan memberikan keterangan secukupnya terhadap sebagian lain pelajaran yang direncanakan. Contohnya, di pegunungan banyak sekali perpohonan, penduduknya sedikit dan udaranya segar. Sedangkan di Jakarta, perpohonan sedikit, penduduknya banyak, dan udaranya sangat kotor karena polusi-polusi yang dari kendaraan mobil, mesin pabrik, dan motor yang telah banyak di perkotaan. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan contoh. Pemahaman siswa terhadap konsep baru dapat ditingkatkan melalui pemberian contoh yang jelas dan nyata yang dapat mungkin diambil dari kehidupan sehari-hari yang sekiranya mudah dicerna dan dapat dipahami oleh seluruh siswa. Pemberian contoh yang dikaitkan dengan proses pengambilan kesimpulan dan dari pengambilan kesimpulan dapat dikembangkan dengan contoh yang lebih dalam akan memberikan penjelasan yang efektif dan efisien, sehingga memudahkan siswa dalam merangkai pikirannya untuk mencapai pemahamannya. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan terdiri menjadi 4. Yang pertama, merencanakan. Agar bisa menjelaskan dengan baik, guru harus merencanakan dengan matang. Rencana terdiri dari isi yang disampaikan dan penerima isi. Pada isi, guru harus bisa menganalisa dari segi masalah umum, komponen terkait, dan masalah-masalah yang sesuai dengan materi. Sedangkan ada penerimaan isi yaitu siswa, guru diharuskan bisa memperhatikan latar belakang siswa dari mulai suku, ekonomi, bakat, lingkungan, usia, gender, dan kapabilitas. Maksud kapabilitas tersebut dalam kapabilitas mereka dalam berpikir. Kedua, presentasi penjelasan. Sebuah presentasi penjelasan bisa dikembangkan bila guru menggunakan tahap sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, pemakaian ilustrasi dan contoh. Penjelasan yang baik ada kalanya bisa menggunakan sebuah ilustrasi dan contoh agar siswa terpancing untuk berimajinasi. Pastikan agar contoh dan ilustrasi tidak jauh dengan pengalaman dari siswa tersebut. Yang ketiga, pemberian penekanan. Di sini maksud dari pemberian penekanan, ketika menjelaskan, guru dituntut untuk bisa fokus kepada siswa dan membimbing mereka pada masalah utama dan meminimalisir penjelasan. Yang keempat, pemakaian balikan. Guru bisa memberikan pertanyaan agar timbul feedback, sehingga bisa mengetahui seberapa memahami siswa tersebut pada materi yang telah dijelaskan oleh sang guru. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4. Saya akhiri dengan terima kasih, selamat pagi.